Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran Mabadi Fikih Juz 4. Sebelum belajar, mari kita bertawasul dulu dengan harapan apa yang kita baca hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan pelajaran hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muharramatu bil hadasaini. Al-muharramatu tawi mertelaake pira-pira perkara kang den haramake. Al-muharramatu tawi mertelaake pira-pira perkara kang den haramake. Bil hadasaini kelawan sebab hadas loro. Bil hadasaini kelawan sebab hadas loro. Mau tawi perkara yahrumu kang haram apa mah? Mau tawi perkara yahrumu kang haram apa ma bil hadasi kelawan sebab hadas al asghari kang cilik. Bil hadasi kelawan sebab hadas al asghari kang cilik. Al awalu tawi kang awal iku as-sholatu salat. Liqouli sallallahu alaihi wasallam karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yaqbalu wa sholatan bi khairi tahurin. La yaqbalu orang rimo sapa Allah. La yaqbalu orang rima sapa Allah sholatan ing salat bi khairi tahurin kelawan tanpa sesuci. Bi khairi tahurin kelawan tanpa sesuci. Asani utawi kang kaping pindho iku tawafu tawaf. Liqouli sallallahu alaihi wasallam karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama tawafu bil baiti sholatun. Innama tawafu angin pestine utawi tawaf. Innama tawafu angin pestine utawi tawaf bil baiti ing dalem Baitullah. Bil baiti ing dalam Baitullah iku sholatun kaya sholat. Iku sholatun kaya sholat. Asalisu tawi kang kaping 3 iku masul mushafi demek mushaf. Iku masul mushafi demek mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf. Wa hamluhu lan gawa mushaf. Liqouli ta'ala karena dawuh Allah ta'ala la ya masu ilal mutahharun. La ya masu ora kena gepok ing mushaf. Gepok itu menyentuh, layam masuk ora kena gepok ing mushaf. Sopo ilal mutahharuna angin pira-pira wong kang sesuci. Angin pira-pira wong kang suci. Kang suci ya. Ilal mutahharuna angin pira-pira wong kang suci. Wa qouli sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yamassul Qur'ana illa tahirun. La yamassu orang gepok. Nyentuh, la yamassu orang gepok Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Illa tahirun sapa illa tahirun angin wong kang suci. Ma yuhramu bil janabat. Ma utawi perkara yahrumu kang haram bil janabati kelawan sebab junub. Bil janabati kelawan sebab junub. Yahrumu haram biha kelawan sebab junub. Yahrumu haram biha kelawan sebab junub. Apa ma perkara yahrumu kang haram? Apa ma perkara yahrumu kang haram bil hadasi kelawan sebab hadas al asghari kang cilik. Al asghari kang cilik. Wa tazitu lan nambahi apa junub. Wa tazitu lan nambahi apa junub alaihi ing atase hadasil asghar. Alaihi ing atase hadasil asghar bi amrani kelawan rong perkara. Bil amrani kelawan rong perkara. Awaluhuma utawi kawitane amroini. Awaluhuma utawi kawitane amroini iku qiraatul Qur'ani maca Al-Qur'an. Iku qiraatul Qur'ani maca Al-Qur'an liqouli sallallahu alaihi wasallam karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. La yaqra'u ora kena maca. La yaqra'u ora kena maca sapal junubu wong kang junub. Walal haidulan ora kena maca wong kang haid. Sapa junubu wong kang junub walal haidulan ora kena maca wong kang haid. Walal haidulan ora kena maca wong kang haid syai'an ing suwiji-wiji minal Qur'ani saking Qur'an. Minal Qur'ani saking Qur'an sanihima utawi kaping pindhone amroini. Sanihima utawi kaping pindhone amroini. Sanihima utawi kaping pindhone amroini iku al-muqsu meneng. Fil masjid yang dalam masjid liqouli sallallahu alaihi wasallam karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la uhillul masjida li haidin wala junubin. La uhillu ora ngalalake. La uhillu ora ngalalake ingsun. La uhillu ora ngalalake ingsun. Al masjida ing masjid li haidin maring wong kang haid wala junubin
lan ora ngalalake ingsun ing masjid maring wong kang junub wala junubin lan ora ngalalake ingsun ing masjid marang wong kang junub wala junubin lan ora ngalalake ingsun ing masjid maring wong kang junub ma utawi ma yahrum bil haidi ma utawi perkara yahrumu kang haram bil haidi kelawan sebab haid bil haidi kelawan sebab haid yahrumu haram bihi kelawan sebab haid yahrumu haram bihi kelawan sebab haid apa ma perkara yahrumu kang haram apa ma perkara yahrumu kang haram apa ma bil janabati kelawan sebab junub bil janabati kelawan sebab junub wa yazidu lan nambahi apa haid wa yazidu lan nambahi apa haid alaiha ing atase janabat alaiha ing atase janabat bi umurin kelawan pira-pira perkara bi umurin kelawan pira-pira perkara awaluha utawi kawitane umur awaluha utawi kawitane umur awaluha utawi kawitane umur iku asomu poso iku asomu poso ilang kita idami maring tumeka maring pegote darah tumeka maring pegote darah ilang kita idami tumeka maring pegote darah likoli Aisyah radhiyallahu anha krana dawe Aisyah radhiyallahu an kunna dawe kunna nahidu kunna ana sapa kita iku nahidu haid sapa kita iku nahidu haid sapa kita fatuk maru mongko den perintah fatuk maru mongko den perintah ingsun pikodo isomi kelawan ngondoki poso pikodo isomi kelawan ngondoki poso wala numaru nan ora den perintah ingsun pikodo isolati kelawan ngondoki salat Saniha utawi kaping pindhone umur iku alwat uwati likoli ta'ala krana dawuh Allah ta'ala fa'tazilun nisa fil mahid fa'tazilu nyingkriya sira an-nisa ing pira-pira wong wadon fil mahidi ing dalem wektune haid wa qoli sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in ila nikah agawe ya sira kulla syai'in ing saben-saben suci ilan nikah angin jima kulla syai'in ing saben-saben suci ilan nikah angin jima salisuha utawi kaping telune umur iku al istimta'u ngalap seneng bima kelawan panggonan baina surati ing dalam antarane udel warubati lan dengkul Dikoli sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laka iku kedue sira ma utawi perkara faqal izari ing dalem sak dhuwure nyamping itu jarik sarung ma faqal izari ma utawi perkara faqal izari sak dhuwure nyamping. Baik, kita membahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Al-muharramatu bil hadasain. Ma yahrumu bil hadasil asghari. Sekarang kita membahas dulu hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Yang pertama sholat. Jadi orang yang sedang berhadas kecil itu tidak boleh melakukan sholat. Dalilnya layak belu wau sholatan bi ghairi tahurin. Allah tidak menerima sholatnya orang yang belum bersuci, bi ghairi tahurin, yang tidak bersuci. Yang kedua tawaf. Iku sallallahu innama tawafu bil baiti sholat. Yang kedua tawaf, orang berhadas kecil tidak boleh tawaf. Karena apa? Dalilnya Nabi innama tawafu bil baiti sholat. Tawaf itu sama kedudukannya dengan sholat dalam artian harus dilaksanakan dalam keadaan suci. Dan bukan berarti tawaf itu penggantinya sholat, tapi tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat dalam hal ketika melakukannya harus dalam keadaan suci.
Yang ketiga, masul mushafi wa hamluhu, menyentuh mushaf dan membawanya. Membawa, jadi menyentuh dan membawanya tidak diperbolehkan. Nah, di sini nanti ada di belakang nanti juga ada keterangan yang menerangkan selain tidak boleh menyentuh dan membawa juga tidak boleh membaca. Kalau hadas kecil ini masih boleh membaca tapi tidak boleh menyentuh dan membawa. Ya. Wa hamlu liqouli ta'ala la yamassul mutahharun la yamassul qur'ana illa thahirun. Nah, ini menunjukkan dalil ini bahwa ketika akan menyentuh Al-Qur'an atau membawanya harus dalam keadaan suci. Nah, dalam hadas kecil, orang yang berhadas kecil ini adalah hal-hal yang dilarang, sholat, tawaf, kemudian menyentuh mushaf dan membawanya. Sekarang ma yuhramu bil janabat, hal-hal yang diharamkan karena janabat atau junub. Nah, janabat atau junub ini adalah hadas besar yang diakibatkan atau ditimbulkan karena adanya hubungan suami istri atau keluar mani. Baik itu ketika berhubungan itu keluar mani atau tidak, atau baik itu keluar maninya karena berhubungan suami istri atau tidak. Jadi mutlak keduanya ini menyebabkan hadas besar yang disebut dengan janabat atau junub. Karena hadas besar nanti bukan hanya junub. Jadi ini diterangkan dulu khusus untuk orang junub itu apa yang diharamkan. Yang pertama, yahrum biha ma yahmul hadasil asghori. Hal yang diharamkan bagi orang junub yang pertama adalah semua hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil tadi. Ya, ma yahmul hadasil asghori, yang pertama sholat, tawaf, dan menyentuh serta membawa mushaf. Nah, ini diharamkan juga bagi orang yang junub. Wa tazidu alaihi bi amrayn, ditambah lagi dengan dua hal. Nah, selain tadi yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil, maka ada dua hal lagi yang diharamkan bagi orang yang junub. Yang pertama, awwalahuma qiraatul Qur'an, membaca Al-Quran. Nah, kalau tadi hadas kecil hanya tidak boleh membawa dan menyentuh, kalau sekarang orang junub selain tidak boleh membawa dan menyentuh juga tidak boleh membaca. Tidak boleh membaca Al-Quran. Itu dalilnya. Rakul jumlah haidu syai'an minal Quran. Sanihima, yang kedua, tambahan yang kedua yaitu al-muksu fil masjid, berdiam diri di masjid. Orang junub tidak boleh berdiam diri di dalam masjid, itikaf, kemudian baik itu itikaf ataupun hal-hal lain yang dilakukan di dalam masjid. Nah, ini tidak boleh orang junub masuk ke dalam masjid untuk berwudu atau diam. La wahillul masjida li haidin wa junubin. Nah, ini ya. Nah, kemudian berikutnya ada mayan bila haid. Tadi adalah hal yang diharamkan bagi orang yang junub. Junub ini sudah termasuk pada kategori hadas besar. Nah, sekarang hal yang diharamkan bagi orang yang haid, hadas besar karena haid, ya, hadas besar karena haid. Kalau tadi orang hadas besar karena junub, sekarang hadas besar karena haid. Apa saja yang diharamkan bagi orang yang haid? Yaitu yahrumu bihi ma yahrumu bil janabat. Segala hal yang tidak diperbolehkan bagi orang yang junub, sama juga tidak diperbolehkan bagi orang yang haid. Jadi semua hal yang tadi diharamkan bagi orang yang junub itu juga tidak diperbolehkan atau diharamkan bagi orang yang sedang haid. Wa yasitu 'alaiha bi umur, ditambah dengan beberapa hal. Yang pertama, ya, selain tadi tidak boleh melakukan hal yang dilakukan oleh orang junub, juga tidak boleh melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, as-saumu ilang kita idam, puasa. Orang haid itu haram berpuasa sampai berhentinya darah. Nah, dalilnya ini dari Aisyah, kunna nahidu fanum bi qadhi wala numaru bi qadhi salat. Nah, ini untuk orang haid ini diwajibkan untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan, karena orang haid itu diharamkan untuk berpuasa sampai selesainya haid, tetapi puasanya wajib diqadha. Wajib diqadha itu di apa ya? Kalau hutang di sahur gitu ya. Tetapi tidak diwajibkan, tidak diperintahkan untuk mengqadha'i sholatnya. Puasanya saja yang diqadha, sholatnya tidak. Bagi orang yang haid itu kan tidak boleh sholat, tidak boleh, tadi di hadas kecil itu kan tidak boleh sholat. Nah, otomatis itu juga tidak diperbolehkan bagi orang yang haid. Nah, tetapi tidak perlu diqadha sholatnya, tidak perlu.
kalau puasa, orang haid itu juga diharamkan berpuasa, tapi wajib mengqadha puasanya, wajib mengganti puasanya. Nah, kemudian hal yang kedua yaitu wati itu jima hubungan suami istri. Ini perempuan yang haid tidak boleh dijima, tidak boleh diajak berhubungan suami istri. Nah, ini tidak berlaku, ini selain berlaku haram bagi perempuan yang haid, bagi laki-laki yang mengajak berhubungan ini juga haram. Tidak boleh. Bukan berarti yang perempuan haram, yang laki-laki boleh, tidak. Jadi karena wati ini melibatkan dua pihak, maka kedua-duanya diharamkan untuk melakukan hal ini. Jadi keharaman wati ini selain untuk yang haid, untuk yang pasangannya juga tidak boleh melakukan itu terhadap perempuan yang sedang haid. Fa'tazilun nisa fil mahid, maka menjauhlah dari perempuan yang sedang haid. Waqalis isna'u kulla syai'in nikah. Kemudian hal ketiga yang diharamkan bagi orang yang haid yaitu al-istimta'u bima baina surah wa rukbah. Istimta ini bukan jima, beda ya. Istimta bima baina surah wa rukbah, bersenang-senang dengan ma baina surah wa rukbah, sesuatu yang ada di antara pusar dan lutut. Nah, ini bukan wati, beda ya, beda. Wati antara jima dengan istimta ini beda. Kalau istimta ini bersenang-senang, jadi mencari kesenangan dengan hal mabaina surah wa rukbah, yang ada di antara pusar dan lutut. Jadi kalau istimta itu belum tentu wati, tidak sama dengan wati ya. Tapi ini juga tidak diperbolehkan bagi perempuan yang sedang haid. Nah, sama dengan tadi, kalau perempuannya ini tidak boleh melakukan, maka pasangannya juga tidak boleh melakukan ini terhadap wanita yang sedang haid, perempuan yang sedang haid. Jadi kedua-duanya tidak diperbolehkan. Baik, ini wilayahnya istimta ini adalah bima baina surah wa rukbah ya. Wilayah antara surah dan rukbah, antara pusar dan lutut. Nah, dalilnya laka ma faqal izar. Nah, maka selain itu boleh, selain ma baina surah wa rukbah, istimta ma baina surah wa rukbah itu boleh. Yang enggak boleh adalah wilayahnya ma baina surah wa rukbah, wilayah di antara pusar dan lutut. Baik, hari ini saya kira materinya cukup sekian. Jika ada yang kurang jelas atau ingin diperjelas, silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.